Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Husnul Khotimah, guru PAI di Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Kota Surabaya. Kali ini kita belajar akidah akhlak di kelas 7 dengan materi sifat-sifat mustahil bagi Allah, sifat jaiz bagi Allah, dan ciri-ciri perilaku orang yang beriman kepada sifat-sifat Allah. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah agar siswa dapat memahami sifat-sifat mustahil dan sifat jaiz Allah, mampu menampilkan perilaku, mengimani sifat mustahil dan sifat jaiz Allah. Yang ketiga, dapat mengidentifikasi sifat mustahil Allah dan sifat jaiz Allah. Yang keempat, dapat menyajikan contoh fenomena kehidupan yang muncul sebagai bukti dari sifat mustahil dan sifat jaiz Allah. Dan kompetensi dasarnya adalah meyakini sifat-sifat wajib Allah, menampilkan perilaku mengimani sifat-sifat Allah, mengidentifikasi sifat-sifat Allah, dan menyajikan contoh fenomena kehidupan yang muncul sebagai bukti dari sifat-sifat Allah. Apakah arti dari sifat-sifat mustahil bagi Allah itu? Artinya, yaitu sifat-sifat yang tidak layak dan tidak mungkin ada pada Allah. Sebab, apabila sifat-sifat mustahil ada pada Allah, maka sifat tersebut dapat menurunkan derajat dan kesempurnaan Allah. Sifat-sifat ini merupakan kebalikan dari 20 sifat wajib bagi Allah. Sifat-sifat mustahil bagi Allah ini diantaranya sebagai berikut. 1. Adam, artinya tidak ada. Maksud dari sifat Adam adalah suatu sifat yang mustahil kalau Allah tidak ada. Sebagai orang yang beriman, pasti menyangkal kalau Allah tidak ada. Sebab nalar akal sehat pasti mengetahui bahwa alam ini pasti ada karena diadakan, yaitu oleh Allah yang Maha Pencipta. Pemahaman akal sehat tentu mengatakan bahwa mustahil Allah bersifat tidak ada, tetapi Allah wajib bersifat wujud. Yang kedua, hudus, artinya baru atau permulaan. Maksud dari hudus adalah mustahil adanya Allah didahului oleh yang lain, karena Allah SWT ada tanpa diawali oleh ketiadaan atau diciptakan. Akal sehat tentu tidak mengakui bahwa Allah bersifat hudus atau baru atau ada permulaan. Setiap yang baru pasti ada yang lama. Setiap awal pasti ada akhirnya. Padahal Allah wajib bersifat terdahulu dan mustahil bersifat baru. Yang ketiga, fana atau rusak binasa. Sifat fana maksudnya mustahil. Allah bersifat rusak atau binasa. Allah tidak pernah rusak sebagaimana makhluk ciptaannya. Dialah yang mengatur keadaan alam raya, baik di bumi maupun di langit. Yang keempat, mumasalasu lil hawadisi, artinya menyerupai makhluk. Allah SWT mustahil menyerupai makhluk yang Dia ciptakan sendiri, baik zatnya, sifatnya, atau perbuatannya. Oleh karena tidak mungkin Dia sama dengan yang diciptakannya. Yang kelima adalah ikhtiyaju li ghairihi, artinya membutuhkan sesuatu kepada selain dirinya. Allah SWT mustahil ada ketergantungan dengan pihak selainnya dalam segala aktivitasnya. Allah membutuhkan bantuan kepada dan imbalan dari pihak lain, maka Allah wajib bersifat qiyamuhu binafsihi, yaitu berdiri sendiri dan tidak mungkin membutuhkan bantuan. Yang keenam, ta'adud, artinya terbilang atau lebih dari satu. Apabila Allah lebih dari satu, maka akan terjadi persaingan antar Tuhan yang mengakibatkan dunia ini hancur segera setelah diciptakan. Sampai sekarang dan kelak hari kiamat, alam yang teratur dan harmonis ini membuktikan bahwa Allah Maha Esa. Yang ketujuh, ajzun, artinya lemah. Alam semesta yang terhampar ini merupakan bukti bahwa mustahil Allah bersifat lemah. Tidak mungkin apabila Allah bersifat lemah
dapat menciptakan alam semesta yang luar biasa ini. Oleh karena itu, Allah mustahil bersifat ajizun. Yang kedelapan, karohah, artinya terpaksa. Allah dalam melakukan aktivitasnya mustahil karena terpaksa. Apabila hal itu terjadi, artinya tidak berdiri sendiri atau ada zat lain yang mempengaruhinya, maka tidak mungkin Allah terbatas dalam kehendaknya. Sesungguhnya Allah Maha Pelaksana segala terhadap segala tindakan yang Dia kehendaki. Yang kedelapan, jahlun, artinya bodoh. Kebesaran Allah dalam semua penciptaannya yang begitu rumit merupakan bukti bahwa mustahil Allah bersifat jahlun atau bodoh. Allah SWT pasti bersifat ilmu, artinya maha pengetahui, dan mustahil bersifat bodoh. Yang ke-10, mautun, artinya mati. Allah SWT mustahil bersifat mati, karena dengan kematian Allah, maka alam ini akan terbengkalai. Jadi dengan adanya alam beserta isinya yang masih berlangsung ini menunjukkan bahwa Allah hidup selamanya, sehingga Allah wajib bersifat hayat dan mustahil bersifat mati. Yang ke-11, as-sammun, artinya tuli. Allah tidak mungkin tuli. Kalau Allah tuli, tidak mungkin mendengar perkataan hambanya, padahal Allah yang menciptakan pendengaran bagi semua makhluknya. Maka Allah wajib bersifat mendengar dan mustahil bersifat tuli, sehingga Dia mendengar segala pujian dan permohonan hambanya. Yang ke-12, a'ma, artinya buta. Allah mustahil bersifat buta atau tidak dapat melihat. Bagaimana mungkin Dia menciptakan penglihatan bagi hambanya kalau Dia sendiri buta? Dengan segala kesempurnaannya, maka wajib bagi Allah bersifat basyar dan mustahil bersifat umyun. 13. Bukmun, artinya bisu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin bisu, sebab Dia perlu menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasulnya, baik secara langsung maupun dengan perantaraan malaikat Jibril. Oleh karena itu, Allah mustahil bersifat bukmun, tetapi Allah wajib bersifat kalam atau berfirman. Yang ke-14, ajizan, artinya yang lemah. Alam semesta yang terhampar ini merupakan bukti bahwa Allah mustahil bersifat lemah. Yang ke-15, karihan, artinya yang terpaksa. Yang ke-16, jahilan, artinya yang bodoh. Mayitan, artinya yang mati. 18, as-som, artinya yang tuli. 19, a'ma, artinya yang buta. Dan yang ke-20, abkam, artinya yang bisu. Anak-anak, kemudian sifat jaiz bagi Allah. Jaiz artinya boleh. Maka dengan kekuasaannya Allah berkehendak apapun yang menurut akal boleh atau tidak boleh ada. Seperti langit sangat mendung, Allah boleh menurunkan hujan ataupun tidak. Fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu, artinya melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang mungkin terjadi. Nah anak-anak, sekarang adalah ciri-ciri perilaku orang yang beriman kepada sifat-sifat Allah. Yang pertama, hanya akan menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Yang kedua, tidak mempunyai prasangka buruk kepada Allah, walaupun hanya tersirat dalam hati karena Allah Maha mendengar. Yang ketiga, berusaha dan menjaga diri agar tidak sombong dalam hidup di dunia, karena hanya Allah yang pantas menyandang sombong. Yang keempat, ia yakin tidak ada jalan lain untuk mencapai kesuksesan dan keselamatan kecuali dengan kesucian jiwa dan tingkah laku yang baik, dan mempunyai jiwa yang optimis. Yang keenam, tidak bakal putus asa atau patah hati dengan keadaan yang dihadapi, mempunyai sifat berani dan hanya takut kepada Allah. Cinta damai, adil, menghalau rasa cemburu, dengki, dan iri hati. Kemudian taat dan patuh kepada hukum-hukum Allah. Yang ke-10, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Demikian tadi pembahasan kita tentang sifat-sifat mustahil bagi Allah, sifat jaiz bagi Allah, dan ciri-ciri orang yang beriman kepada sifat-sifat Allah. Mudah-mudahan mengerti dan selalu dalam iman dan Islam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.